Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 27 November 2025, tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbangi perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Di baheni lehon matuna posomon rohana patas lahu manguhum bangsomi asahuboto manirak na dengan sian narwa aitung ise mana tuk manguhum bangsom na marmuliaon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nas kita hari ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Salomo tak lama setelah ia menerima tahta kerajaan dari ayahnya Daud untuk memimpin umat Israel. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menawarkan apa saja yang ia inginkan. Bayangkan jika Tuhan menawarkan hal yang seperti ini kepada kita saat ini. Apa yang akan kita minta? Apakah kekayaan, atau umur panjang, atau kemenangan atas musuh-musuh, atau kekuasaan? Secara duniawi, kebanyakan di antara kita pasti menginginkan semua itu. Namun, Salomo meminta sesuatu yang sangat berbeda. Sesuatu yang mencerminkan kerendahan hati dan kesadaran dalam dia akan adanya tanggung jawab yang besar yang membutuhkan lebih dari sekedar kekayaan, umur panjang, kemenangan atas musuh, atau kekuasaan. Dia justru meminta hati yang paham, an understanding heart, atau hikmat, sebuah permintaan yang begitu berbeda dari pola pikir kebanyakan manusia. Perhatikanlah sahabatku semua, Salomo berdoa, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbangi perkara untuk menghakimi umatmu. Sebuah permohonan yang menunjukkan kesadaran akan keterbatasan dirinya. Dan inilah pesan pertama yang harus kita bangun dalam diri kita masing-masing. Karena dalam hidup kita seringkali diperhadapkan pada tanggung jawab. Sebagai orang tua terhadap anak-anak dan keluarga, sebagai pemimpin di tempat pekerjaan, atau sebagai pelayan di gereja, sebagai anak didik, dan dalam seluruh profesi yang ada dalam hidup kita. Apakah kita menyadari betapa beratnya tugas-tugas yang harus kita lakukan dan betapa terbatasnya kekuatan serta hikmat kita sendiri? Pengakuan akan keterbatasan ini adalah langkah awal yang akan membuka diri memohon supaya Tuhan berkenan memberikan hikmat. Hanya dengan hikmat atau hati yang paham inilah kita akan dapat mengambil sikap dan keputusan yang bijaksana dalam hidup kita. Pesan kedua, sahabatku semua, permohonan untuk memperoleh hati yang paham adalah sebuah ekspresi kualitas spiritual yang baik. Karena dengan demikian, kita menunjukkan bahwa bukan kemampuan intelektual yang menjadi kekuatan utama dalam mengambil keputusan yang benar. Demikianlah juga hidup kita. Janganlah berdoa hanya untuk hasil-hasil yang baik saja, tetapi berdoalah untuk alat-alat yang benar, hati yang mampu mendengar tuntunan ilahi. Jika hati kita sibuk dengan keinginan duniawi, kita tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi dengan memohon hikmat atau hati yang mampu mendengar dan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, percayalah sahabatku semua, setiap keputusan yang kita kehendaki akan selalu baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.